ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Rukun salat yang keempat, Ar-Rabi'u al-Qira'ah. Rukun salat yang keempat adalah membaca, artinya bagi Al-Fatihah. Kama sayati, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Wa yusannu ba'da taharrumi li fardin aw naflin du'aul iftitahi. Disunahkan setelah takbiratul ihram untuk salat fardu atau salat sunat akan membaca doa iftitah seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dittiba, karena mengikuti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pada demikian. Rawahu Muslim, merekan akannya doa iftitah tadi oleh Imam Muslim kecuali satu kalimat, yaitu Muslim. Nah, Imam Muslim tidak merekan kalimat Muslim. Riwayat kalimat Muslim itu riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi kalau kita lihat kalimat atau doa iftitah dalam Sahih Muslim, enggak ada Muslimnya. Lilladzi fataras samawati wal ardi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Enggak ada muslimannya. Karena kalimat musliman ada dalam riwayat Imam Ibnu Hibban. Kemudian setelah baca doa iftitah disunahkan akan membaca ta'awudz lil qiraah untuk membaca Al-Fatihah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kalian ingin membaca Al-Qur'an, qara'ta ay aradal qira'ah, apabila kamu ingin membaca Quran, maka berlindunglah dengan Allah dari syaitan terkutuk. Artinya idza aradta qira'ata, apabila kamu ingin membacanya Quran, faqul, katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yusirruhuma, mensirkan ia seseorang akan kedua-duanya. Dua-duanya kembali domir kepada doa iftitah dan ta'awuz. Fis-sirriyati wal jahriyati, baik pada salat sir, zuhur dan asar, dan salat jahar, subuh, isya, dan maghrib, dan salat sunnah yang lainnya. Wa fi qaulin, di dalam sebuah pendapat, satu pendapat, yustahabbu fil jahriyati al jahru bit ta'awuz, disunahkan pada salat jahar akan menjaharkan ta'awuz. Ini sunnah hukumnya menurut satu kaul. Wa yata'awwadhu kulla raka'atin ala mazhab, membaca ta'awuz ia seseorang setiap rakaat ikut mazhab. Nah, mazhab ikhtilaf hikayah turuk. Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang, kenapa disunahkan membaca ta'awuz setiap rakaat? Karena sesungguhnya seseorang la yabtadi'u fihi qira'atan. Sama kitab semuanya. Li'annahu la, pakailah. Oke. Karena
karena sesungguhnya seseorang tidak memulai ia seseorang padanya akan bacaan. Enggak sesuai ta'lil sama hukumnya. Wa yata'awwadhu, membaca ta'awuz ia seseorang kulla rak'atin, pada setiap rakaat, menurut pendapat mazhab. Kenapa disunahkan membaca ta'awuz setiap rakaat? Karena sesungguhnya seseorang tidak memulai ia padanya setiap rakaat akan qiraah. Ta'lil dengan hukum tidak cocok. Karena ta'awuz itu disunahkan ketika memulai qiraah. Kalau kita ingin memulai qiraah, sunnah ta'awuz. Nah, sekarang kata beliau sunnah baca ta'awuz karena tidak memulai. Ada di dalam cetakan lain, Apri. Ay fi qiyahima walau fi nafli hasqama fi au fi badali wala tajidu fi nafal qira'ata fi dalika ala fi huwi mikhlafil khatib. Hukum dan taklid tak sama. Terjemah diartikan namanya kayak taukid ya. Lamnya taukid. Taukid enggak boleh panjang. Sungguh. Di situ terjemah enggak ada matannya. Cuma diartikan mereka terlibat bilang seseorang pasti boleh baca Al-Fatihah. Nah, harusnya enggak ada lah. Sebentar sambil kita ulama. Wa yata'awwadhu kulla rak'atin 'alal mazhab li'annahu yabtadi'u fihi qira'atan. Nah, maka saya musim kan ini. Oke, Yusuf. Sebelah kiri, sebelah kanan, di tepi, ini dalam. Bingung ya kita lama. Nah, enggak dalam. Dibuang lahnya. Karena kalau la yabtadi'u, tidak memulai enggak ada taklil. Daripada alasan untuk baca Fatihah itu enggak ada. Ta'awuz itu enggak ada. Jadi alasan baca ta'awuz adalah memulai bacaan. Jadi karena kita naik ke rakaat, mulai lagi bacaan, naik lagi, mulai lagi, naik lagi, mulai lagi. Karena setiap rakaat kita memulai qiraah, maka setiap kali memulai kita sunnah baca ta'awuz. Lanjut. Wa yata'awwadhu kulla raka'atin, membaca ta'awuz ia seseorang pada setiap rakaat menurut mazhab. Karena sesungguhnya seseorang itu memulai ia padanya setiap rakaat akan bacaannya, mengawali ia padanya setiap rakaat akan bacaannya, dan disunahkan mengawali setiap bacaan membaca ta'awuz.
Wal ula akadu, rakaat pertama sangat ditekankan. Mimma ba'daha, dari rakaat-rakaat setelahnya rakaat pertama. Rakaat pertama sangat ditekankan dari rakaat-rakaat setelahnya rakaat pertama. Wa tariqus tsani, jadi muqabil mazhab tariq. Wa tariqus tsani kaulani, tariq kedua ada dua kaul. Berarti mazhab ada di tariq qati'. Nah, tariq qati', tariq yang menceritakan hanya satu pendapat, berarti tariq qati'. Kemudian tariqus tsani kaulan, ada dua kaul, berarti tariq khilaf. Ahaduhuma hadza, salah satunya ya ini. Nah, salah satunya dari keduanya ya ini, yang mengatakan membaca ta'awuz pada setiap rakaat. Wa tsani yata'awwadhu fil ula faqat. Menurut pendapat yang kedua dalam tariq khilaf, itu membaca ta'awuz ia seseorang pada rakaat pertama saja. Alasannya, li'annal qira'ata fi shalah wahidatun, karena sesungguhnya bacaan dalam salat itu satu. Jadi dia baca Al-Fatihah rakaat pertama, kemudian surah rakaat setelahnya, naik rakaat kedua, itu masih dianggap sedang membaca. Hanya saja bacaan surah rakaat pertama dengan Al-Fatihah rakaat kedua itu terselangi oleh gerakan-gerakan sholat. Tapi sesungguhnya bacaan itu satu. Nah, mulai sekali, tutup sekali. Jadi bacaan dalam sholat itu bukan 2-3 kali, tapi sekali saja. Al-Fatihah rakaat pertama, surah. Kemudian praktekkan sholat, berdiri, rukuk, sujud, sambung lagi, menyambung. Kita di rakaat kedua itu menyambung bacaan, bukan memulai. Sama dengan kita selesai sujud sahwi, sujud tilawah, apakah dianggap memulai? Tidak, langsung saja baca, enggak pakai auzubillah lagi. Tatajafa junubuhum, langsung, enggak auzubillah, bukan memulai. Kenapa tidak katakan memulai? Kan ada jedahnya itu. Karena bacaan sebelum sujud dengan bacaan setelah sujud itu wahidah, satu. Nah, itulah anggapan pendapat yang kedua dalam tariq tsani. Mulai daripada rakaat pertama sampai akhir solat, itu bacaan solat dianggap satu, hanya saja terselangi oleh tuntutan-tuntutan solat, bukan terpisah secara sengaja. Wa tata'ayyanul fatihatu kulla rakaatin, mesti membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Mestilah, tertentulah, haruslah Al-Fatihah setiap rakaat, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, la salata, tidak jenis salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah kitab. Penafsiran menurut Imam Syafi'i, la salata sahihata, tidak ada salat sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah kitab. Ini penafsiran menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Tapi menurut penafsiran Imam Hanafi, la salata kamilata, tidak ada salat sempurna bagi orang tidak baca Al-Fatihah kitab. Berarti boleh membaca selain Al-Fatihah. Mereka berdalil dengan hadis musi'us salat. Apa kata Nabi di sana? Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang kamu hafal dari Quran. Jadi mazhab Hanafi tidak wajib Al-Fatihah, yang penting baca Quran dalam sholat. Nah, khilafiyah ini sudah kita bahas di dalam tafsir Rawahul Bayan. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat
membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. 5 fi hadisi musi'is salatahu, karena sesuatu yang ada pada hadis al-musi'i salatah, orang yang merusak salatnya. Dalam riwayat Imam Ibn Hibban dan selainnya Imam Ibn Hibban, apa redaksinya? Sumaqra bi ummil Quran. Nah, jangan langsung dulu membantah, enggak ada kemarin. Nabi tidak katakan bi ummil Quran, tapi Nabi katakan Iqra ma ma'aka minal Quran, ma tayassara ma'aka minal Quran. Iya, itu redaksi Imam Abu Daud, itu redaksi Sunan At-Tirmizi. Iqra bi ummil Quran, ini redaksi Imam Ibnu Hibban. Ila angqal, sampai Nabi bersabda summasna dzalika fi kulli rakaatin, lakukan olehmu akan demikian pada setiap rakaat, yaitu membaca ummil Quran. Apa yang dimaksudkan hadis musi'us salat? Hadis yang mana yang dimaksudkan musi'us salat? Angga, coba ceritakan hadisnya. Hadis musi'us salat. Suatu ketika ada 11 orang sahabat salat di masjid, lalu Nabi melihatnya. Ketika sudah sahabat itu salat, lalu yang datang Nabi untuk bersalam dengan Nabi, lalu Nabi katakan, Nabi salam karena kamu tadi belum salat. Lalu sahabat itu lagi salatnya lagi, sampai berkali-kali. Berapa kali? Kali-kalinya 3 kali. Lalu sudah kali 3 itu bila melihat Nabi lagi, lalu Nabi katakan kamu belum salat. lanjutnya belum lupa. Walladzi ba'atsa bil haqq ma usinu illa hadza fa'allimni. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasul, aku tidak pandai kecuali yang kayak tadi itu. Ajarilah aku. Maka dalam pengajarannya Nabi sampaikan diantaranya adalah summa qra' bi ummil Quran, summa sna' dzalika fi kulli rak'ah. Bacalah Al-Quran, Al-Fatihah, bacalah ummil Quran Al-Fatihah, kemudian lakukan hal itu setiap rakaat. Kecuali yang tidak wajib membaca Al-Fatihah, rakaat si masbuk. Kecuali rakaat si masbuk, fa innaha la tata'ayyanu fiha 'alal as-sahih al-ati fi salatil jamaah. Maka sesungguhnya Al-Fatihah itu tidak mesti ia Al-Fatihah atau tidak harus ia Al-Fatihah padanya rakaat si masbuk, menurut pendapat Ahsa yang akan datang nanti di dalam bab salat berjamaah. Nah, pemasalah salat masbuk nanti uraiannya belakang. Wal basmalatu minha, basmalah adalah sebahagian dari Al-Fatihah. Artinya minal Fatihah, termasuk Al-Fatihah. Amalan, karena mengamalkan. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi SAW addaha ayatan. Nah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan. Ya. Setelahnya apa? Minha. Minha. Kita sesin. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghitung ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya basmalah akan satu ayat darinya Al-Fatihah. Menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Ibnu Huzaimah, Imam Hakim. Wa yakfi fi thubutiha, dan cukup
pada subutnya basmalah dari sisi amalizan, dari sisi amalizan, artinya mempraktekkan prasangka. Jadi untuk menetapkan basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah, dalam hal ini cukup zon saja, tidak mesti sampai tahqiq atau sampai mutawatir. Dan tasdidatuha atau kemana? Basmalah wa tasdidatuha minha, dan tasdidnya Al-Fatihah itu bahagian dari Al-Fatihah. Tasdidnya Al-Fatihah bagian dari Al-Fatihah, li'annaha, karena sesungguhnya Al-Fatihah hayyat li hurufiha al-musaddadah, karena sesungguhnya Al-Fatihah itu terbentuk ia Al-Fatihah bagi huruf-hurufnya yang bertasdid. Karena sesungguhnya Al-Fatihah terbentuk ia, terdiri ia dengan huruf-hurufnya yang ditasdid. Wa wujubuha syamilun li hayatiha, dan wajibnya Al-Fatihah itu mencakup bagi bentuk-bentuknya Al-Fatihah. Memang tidak ada dalil yang mengatakan wajib membaca tasdid Al-Fatihah, tapi kan sudah ada dalil bacalah Al-Fatihah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kenapa alasannya wajib baca tasdidnya? Karena Al-Fatihah terbentuk dari huruf-huruf yang bertasdid. Ketika diperintahkan membaca Al-Fatihah, berarti sudah mencakup membaca tasdid-tasdidnya. Karena tasdid itulah, karena bentuk Al-Fatihah itu terbuat dari huruf-huruf tasdidnya. Kalau dibuang huruf tasdidnya, berubah Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kan berubah Al-Fatihahnya, keluar pada hay'ahnya. Walau abdala dodan minha, jikalau mengganti ia seseorang huruf dod darinya Al-Fatihah, maksudnya ata badalaha, mendatangkan ia seseorang akan gantinya huruf dod dengan huruf dha, lam tasihha qiraatuhu litilkal kalimat, tidak sah bacaannya seseorang bagi demikian kalimat menurut pendapat as-shaf. Nah, li taghyirihi an-nazma, karena merubahnya seseorang akan nazam. Huruf dad diganti dha. Berapa huruf dad Al-Fatihah? Waladdallin. Menurut pendapat as-shaf itu batal salatnya. Batal kalimat itu saja. Nah, kalau kalimat itu batal, kalau dia ulang dan cepat, sah Fatihahnya. Tapi kalau lambat ngulangnya, ulang Fatihah dari awal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah Fatihahnya. Yang sah cuman yang batal hanya kalimat itu saja. Lihat redaksinya, lam tasihha qiraatuhu lil tilkal kalimat, tidak sah bacaannya seseorang untuk kalimat itu saja. Artinya kalau diganti dengan yang benar, dengan waktu cepat, tanpa menghilangkan, merusak tertib mualat daripada ayat-ayat Al-Fatihah, hukumnya sah. Tapi kalau terlambat dia ganti, ulang dari awal. Watsani, menurut pendapat kedua, sah
Iya bacaan. Sah itu Fatihah waladdallin itu. Kenapa sah? Karena sulit membedakan antara dua huruf tersebut di atas kebanyakan dari manusia. Sulit membedakan dua huruf antara dhat dan dot menurut kebanyakan manusia. Kalau kita dengar secara seksama, itu huruf dhat itu hampir mirip. Nah, bahkan ada sedikit miring kepada huruf dhat, karena makhrajnya adalah tepi lidah dengan pangkal geraham. Nah, kalau bisa dua tepi lidah dengan pangkal geraham atas, kedua-duanya. Allah. Dan istitolah. Istitolah itu seperti landing, take up. Nah, digesek. Nanti waktu di kampung coba di bypass tuh ke Sulung ke Pisang, gas, kencang, rem mendadak. Nah itu istitolah. Tapi harus ada orang tua belakang. Irfan, kenapa nih? Ini mau memahami istitolah Pak, sekali ini saja gitu. Istitolah, gesek lidahnya dengan geraham. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin mirip. Nah, karena mirip, jadi kata pendapat Muqabil Asah sah salatnya. Itu saya rasa mirip ini bagi negara tertentu. Kalau Indonesia nggak mirip sama sekali. Nah, justru dot itu mirip dengan dal. Nah, walau apa punya? Waladdallin, mirip dengan dal. Dal yang dikasih o. Nah, waladdallin. Nah, waladdallin. Jadi kalau kita pahami bahasa usri tamyiz baina harfain, ini kalau kita Indonesia nggak bisa memahami apa taklil yang beliau katakan di sini. Sulit membezakan antara dua huruf. Nah, antara dua huruf atas kebanyakan manusia dalam kurung kecuali Nusantara. Kalau Nusantara jelas sekali perbedaan huruf zat dengan dot, karena bacaan dot mereka waladdallin. Apalagi udah ke timur sana, maksudnya Jawa Timur. Nah, itu udah pakai apa namanya? Nah, waladdallin. Khair. Jadi kadang-kala pembicaraan pembicaraan seseorang sulit kita pahami karena tidak terbiasa tempat kita. Seperti antum baca dalam kitab Ilal atau Soraf, orang Arab sulit membaca 3 huruf yang berurutan sama. Nah, kita gampang malah. Yakrahu salasat tawaliyat, benci kalau ada huruf yang sama beriringan 3. Nah, berat di lidah mereka. Kita malah itu yang sering la 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 la, bukanlah 3, 4, 5. Wa yajibu tartibuha, wajib mentertibkannya kalimat-kalimat Al-Fatihah. Tertib. Apa itu tertib? Apa tertib sama mualad? Bedanya? Tertib sama mualad apa bedanya? Semuanya?
tertib urutan. Mualat apa beda urutan sama beriringan? Beriringan jedahnya nggak terlalu lama. Nah, bisa saja tertib tapi tidak mualat, bisa saja mualat tapi tidak tertib. Umum khusus min wajihin. Wa yajibu tartibuha, wajib mengurutkannya kalimat-kalimat Al-Fatihah dengan cara ya'tiya biha ala nazamihal ma'ruf, membaca ia seseorang, mendatangkan ia seseorang dengannya kalimat-kalimat Al-Fatihah sesuai dengan nazamnya yang ma'ruf, seperti yang kita hafal. Walau bada'a binisfiha as-sani, jikalau memulai ia seseorang dengan setengahnya Al-Fatihah yang kedua, jikalau memulai ia seseorang binisfiha as-sani, setengahnya Al-Fatihah yang kedua, lam yuta'adda bih, lam yu'tadda bih, nisa tidak dihitung dengannya. Wa yabna alal awal, dan memulai ia seseorang atas yang pertama, insaha, jika lupa ia seseorang, bitakhirihi, dengan mentakhirkannya yang pertama, dan tidak batallah fasal, maaf, dan tidak lamalah fasal, tidak lamalah jeda. Dia mulai dulu setengah pertama, katakanlah setengah pertama ada iyyaka na'budu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kemudian dia wajib mulai dari yang pertama lagi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang setengah yang kedua itu dianggap tidak dihitung, tidak dihitung. Artinya mulai daripada bismillah, dan yang tadi sudah dibaca diulang kembali. Kenapa? Karena tidak ada tartib. Nah, urutannya sudah bersilangan. Wa yasta'nifu in ta'ammada, dan memulai dari awal ia seseorang jika dia bersengaja melakukan hal tersebut, atau tolal faslu, lamalah jeda, jika dia sengaja melakukannya atau lama jedahnya. Kalau lama jedahnya tersadar setelah beberapa waktu, bahkan setelah baca surah bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza, ingat tadi Fatihah aku kebalik. Nah, ini kan sulit juga antum terima tasawurnya, kecuali mu'allaf. Mana mungkin Fatihah kebalik? Ini mu'allaf baru masuk Islam, kebaca dia dulu ihdinas siratal mustaqim. Ingat setelah baca surah atau sedang baca surah itu dimulai dari awal lagi. Kemudian setelah dari maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, kemudian disambung dengan pangkal. Nah, itu dia melanjutkan atau ngulang dari awal. Lanjutan atau ngulang dari awal? Safir, coba baca Al-Fatihah mulai dari ihdinas siratal mustaqim, kemudian mutar ke pangkal sampai maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi
kebalik, boleh sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau ingatnya cepat. Tapi kalau ingatnya lama, ta'akhir, walam watalal fasal, sadarnya setelah jedahnya lama, itu antum mulai dari bismillah lagi, nggak boleh nyambung. Mana belajar Fatihah sama Apri? Kenapa iramanya nak tapi ya? Kemudian mualatuha, wajib mualatnya Al-Fatihah. Kemudian wajib mualatnya Al-Fatihah bi ayyatiya bi ajzaiha alal wila, bahwa mendatangkan ia seseorang dengan bahagian-bahagiannya Al-Fatihah dengan cara beriringan. Nah, jedah antara ayat dengan ayat, kalimat dengan kalimat hanya qadrut tanafus. Enggak boleh lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu udah batal kalau sampai lebih pada qadrut tanafus. Fa in takhallala dzikrun qata'al muwalata. Maka jika menyalangi oleh zikir seperti tasbih lidakhilin, bagi orang yang masuk, tasbih bagi orang yang masuk, niscaya memutuskan ia zikir akan mualat walaupun sedikit. Nah, apa maksudnya tasbih bagi orang masuk? Ihsan. Maka jika menyikir dengan solat itu sendiri, mana contoh yang berhubungan dengan solat? Kata minihi li qiraati imami, seperti mengaminkannya seseorang bagi bacaan imamnya. Mengaminkannya seseorang bagi bacaan imamnya. Nah, ini kalau kita tarawihan di kampung, solat tarawih 20 rakaat dalam setengah jam tembus. Nah, kalau kita tidak baca Fatihah barengan sama imam, bakalan nggak bisa baca Fatihah. Nah, jadi walaupun imamnya sudah tua-tua, tapi dalam imam tarawih itu nafasnya panjang-panjang. Fatihah itu sekali nafas saja. Nah, di kampung Ihsan, pokoknya yang tarikat Satariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ala sawfa ta'lamun thumma kala sawfa ta'lamun al-tarawunal jahim thumma tarawunna ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Nah, itu salat di kampung saya. Saya kalau pulang ke rumah salat tarawih di rumah. Nah, coba ikut sekali, oh sakit lutut. Nah, kalau kita mau ikut tarawih sama jamaah seperti itu, kita Fatihahnya barengan. Dia start Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita start juga. Pas dia ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, kita pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ikut amin. Berarti kita baca amin di mana? Di tengah-tengah Al-Fatihah kita. Pak, ulang lagi Fatihahnya di awal. Sudah diselang oleh zikir, ulang dari awal. Ulang dari awal. Ulang dari awal.
Tidak. Kenapa tidak? Karena amin itu ada hubungannya dengan sholat. Nah, begitu juga fathi alaih, membukanya seseorang, artinya memberitahunya seseorang kepada imam, in tawaqqafa fiha, jika sudah berhenti ya imam dalamnya bacaan. Jadi kalau imam sudah berhenti dalam bacaan, nah kita beritahu, ingatkan dia bacaan yang terhenti, padahal kita belum selesai Al-Fatihah, ini tidak menyebabkan batal muwalat karena ada hubungan dengan sholat. Nah, contoh yang lain, Apri, antum sholat di samping Ismail, kemudian kiri kanannya siapa namanya, Zahran, kemudian Zahran bersin, Acim, dia bilang alhamdulillah, kata Zahran, di celah-celah baca Al-Fatihah. Nah, apakah Al-Fatihahnya wajib ulang di awal? Kenapa? Hah? Karena tidak termasuk Al-Fatihah? Nggak masuk tasbih itu, alhamdulillah. Tahmid masuk nggak? Wajib ulang dari awal karena tidak ada hubungannya dengan sholat. Lalu Ismail sahut di sampingnya, ya rahamuhullah, sedang membaca Al-Fatihah, wajib ulang di awal? Ulang di awal, kenapa? Nggak ada hubungan dengan sholat. Kemudian antum jawab, ya rahamukallah. Nah, antum wajib ulang di awal Fatihahnya? Hah? Nggak wajib ulang Al-Fatihahnya di awal, tapi sholatnya wajib ulang dari awal. Karena sholatnya sudah batal menggunakan khitab makhluk. Fala yaqta'ul muwalata, maka tidak membatalkan ia zikir-zikir yang hubungannya dengan sholat akan mualat menurut pendapat as-shah, termasuk sujud tilawah di celah-celah Al-Fatihah. Binaan karena didasari kepada an-nadzalika mandub, sesungguhnya demikian dianjurkan. Wakila dikatakan laisa bimandub fayaqta'uha. Nah, tidak ia dengan mandub lalu ia memutuskannya. Laisa bimandub, tidak ia dengan mandub lalu dia memutuskannya. Titik. Wa yaqta'u sukuta amda, dan memutuskan oleh diam al-amdu yang sengaja, at-tawilu yang lama, li isyarihi karena memberitahunya seseorang, maaf karena memberitahunya diam lama dengan berpaling dari bacaan. Nah, coba simak, apakah ini lama atau sebentar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Sebentar? Lama? Sebentar? Iza syakka hal lama atau sebentar? Apabila orang-orang ragu ini dah lama atau sebentar, apa yang harus dilakukan? Hah? Al-aslu? Al-aslu sebentar. Naam. Al-aslu al-adam, hukum asal tidak ada lama. Khair. Tapi kalau sudah yakin lama, maka batalah bacaan tertibnya. Mualat Al-Fatihahnya wajib ulang dari awal. Wa kadzalika wa kadza yasiru wa kadza yasirun. Begitu juga diam sebentar. Yasirun bukan fi'il mudhari tapi isim fa'il.
Begitu juga diam sebentar, qasada bihi qat al-qira'ata fil asahi. Bermaksud ia seseorang dengannya diam sebentar akan menghentikan bacaan menurut pendapat ashab. Wasani, menurut pendapat kedua, la yaqta'u. Nah, menurut pendapat kedua tidak memutuskan ia diam sebentar yang bermaksud memutuskan qiraah. Kenapa? Karena qasad qata' la yu'assiru wahda. Tujuan menghentikan tidak memberi pengaruh semata-matanya tujuan. Nah, tujuan memutuskan tidak memberi pengaruh semata-matanya memutuskan. Wasukutu yasir la yu'assiru wahda. Kemudian diam sejenak. Diam sejenak itu juga tidak memberi pengaruh wahda semata-matanya diam sejenak. Lalu ditambah maksud memutuskan ditambah diam sejenak, hasilnya tidak memutuskan. Karena kalau dia berdiri sendiri tidak memutuskan juga. Paham? Qasdul qat'ah tanpa diam. Dia terus baca Al-Fatihah. Dalam hatinya mengatakan, oh saya mau ulang dari awal lah. Saya mau cukupkan qiraah saya sini, kemudian mau ulang dari awal. Tapi Fatihah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dalam hatinya saya mau menghentikan bacaan, tapi dia enggak berhenti-berhenti. Apa pengaruh sama Fatihahnya? Tidak. Oke, berarti tidak. Kemudian dia berhenti sejenak. Enggak ada tujuan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada pengaruh? Enggak pengaruh juga. Nah, sekarang dia berhenti sejenak, tujuannya menghentikan bacaan. Menurut pendapat yang kuat, itu Al-Fatihahnya terputus. Ulang lagi dari awal. Menurut pendapat yang kedua, tidak. Kenapa tidak? Kamu pelajari individu masing-masing. Diam saja sejenak memutuskan? Tidak. Qasad saja tanpa diam? Tidak. Tidak tambah tidak hasilnya? Tidak. Masa tidak tambah tidak hasilnya iya? Tidak tambah tidak hasilnya tetap tidak. Fakadzalika idza jatama'a, begitu jugalah apabila bersamaan kedua-duanya. Wal jawabuhu man'u. Nah, jawabannya adalah tertega. Nah, jawabannya adalah terhalang. Wallahu a'lam. Berikut pembahasan tentang orang yang tidak hafal Al-Fatihah, bagaimana solusinya sholat. Kita pindah